Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fadhi lima ulik wal khatima lima sabak nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala alihi wa ala qadrihi miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh hadirin sekalian, para habaib wal masyaikh, para tuan guru, para ulama, para orang tua ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang mana memenuhi undangan kami rangkaian acara Amaliyah Bulan Masjidil Qabul Salim di malam Jumaat ini pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai penasihat Majlis Qalbun Salim. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muqsim bin Sagaf Al-Kaf selaku pimpinan Majlis Qalbun Salim. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Rehan bin Firdaus Al-Qudsi, pimpinan Pondok Pesantren Darul As-Sadatain Setiris Muaro Jambi. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan penceramah kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Habib Al-Ustadz Fahri bin Muhammad Syahab, pimpinan Majlis Darus Salihin. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Hasan bin Ibrahim Barakbah, Al-Habib Firdaus Al-Qudsi, Al-Habib Faruk Barakbah. Dan yang kami hormati para habaib wal masyaikh, para ulama, para sepuh, para orang tua ikhwan muslimin yang rahmati Allah, yang mana tidak dapat ana sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ana kepada antum-antum sekalian. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita semua bisa menghadiri acara rutinan Amaliyah Bulan Majlis Qalbun Salim ini tanpa kekurangan satu apapun. Selanjutnya kita curahkan salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita manusia, namun bukan manusia biasa, basyaran lakal bashar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah yang membawa agama Islam ini dan menyebarluaskannya hingga ke pelosok dunia, sehingga kita dapat mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barusan saja telah sama-sama kita bacakan Maulid Simtud Darar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga dengan baca sirah Nabawi ini, yang mana salah satu keutamaannya yaitu barang siapa pergi ke suatu tempat bacakannya di dalamnya Maulid Nabi, maka sesungguhnya ia telah pergi ke taman-taman syurga, karena tidaklah ia menuju ke tempat tersebut melainkan karena cintanya kepada Nabi. Sungguhnya Rasulullah bersabda, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh santri Pondok Pesantren Ribat Saqafah Akhina Said Ahmad An-Nagib bin Muhammad Yusuf Barakbah. Fa'alaihi tafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana 'alal zalimin, wassalatu wattaslim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puja puji syukur atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita nikmatnya.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita rahmatnya, sehingga rahmat tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, sehingga hati kita menggerakkan langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ta'lim. Dari rumah antum pergi ke majelis ta'lim, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Dari ini majelis kalian pulang ke rumah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah. Ini tempat menjadi tempat turunnya kasih sayang. Karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dari majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Allah lam yurithu Inna Allah lam yahluk turaban afdalu min majlis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sejengkal tanah yang lebih baik, yang lebih agung daripada untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tanah di muka bumi yang lebih baik, yang lebih agung daripada untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala seperti di pada malam hari ini. Seperti pada malam hari ini merupakan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama rasul ilma. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak diutus untuk mewariskan yang namanya harta dan juga yang namanya uang. Wa innama rasul ilma, tetapi para nabi dan para rasul mewariskan yang namanya ilmu. Ilmu, akhlak, wara, zuhud, ikhlas, ibadah, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim, para ulama, para ustadz, para kiai, para dai, beliau semua adalah penerus daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung daripada perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, antum mungkin dapat warisan dari orang tua, dapat warisan rumah, tanah, harta, jabatan, tapi di malam hari ini kalau mendapatkan warisan yang lebih mahal, yang lebih afdal, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada warisannya dunia. Sekian yang bisa bagi sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh santri Pondok Pesantren Darul As-Sadatain Setris Muara Jambi, Akhina Johan Adi Pranata bin Jumari. Falih tafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsahil linnasi wa khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Qalbun Salim Al-Habib Muhsin Al-Kab, yang saya hormati Penasehat Majelis Qalbun Salim Al-Habib Abu Bakar Al-Habsi, yang saya hormati pimpinan Ma'had Darus Sadatain Setiris Jambi Al-Habib Raihan bin Firdaus Al-Qudsi, para alim ulama yang saya hormati, yang saya taati, dan ustadz, hadirin yang saya muliakan, dan teman-teman yang berbahagia. Pengawalan pada malam hari ini, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang indah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan beliaulah kita mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan yang haram, mana menuju jalan surga, mana menuju neraka. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa saya banyak terima kasih kepada Ketua Majelis Qalbun Salim memberi kesempatan saya untuk berpidato di depan hadirin, dan kesempatan kali ini saya mengambil tema mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah tinggikan orang-orang yang berilmu di antaranya kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuannya beberapa tingkat. Surah Surah Al-Mujaddalah ayat 11 berikut, ayat 11. Karena ilmu itulah kita dapat dibedakan dari makhluk lainnya. Begitu pentingnya ilmu bagi umat manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran pada wahyu pertama, dalam kataan yang dipakai adalah Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah untuk mendapatkan ilmu. Tanpa membaca sulit seseorang itu mendapatkan ilmu. Sebagaimana manusia ini mempunyai akal dan bisa mencari ilmu, misalnya manusia ini bisa mematukan semua makhluk, semua lainnya, seperti gunung-gunung besar, pohon-pohon yang raksasa, hewan buas, planet-planet dan lain-lainnya.
Bersabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-talibul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Carilah ilmu dari sejak kecil dan sampailah kita menuju akhirat. Bersabdanya Nabi Muhammad, at-talibu ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita mencari ilmu sebagaimananya itu penting bagi umat manusia, bahagianya dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara Mau'izatul Hasanah yang ketiga, yang ini akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustadz Fahri bin Muhammad Syahab. Sallu ala Nabi Muhammad. أهيئكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، تحية المباركة، فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat berupa keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yaitu berupa taufik dan hidayah kepada kita semua. Betapa banyak orang-orang di sekitar sini, orang-orang di kampung ini, wabil khususnya dan umumnya orang-orang di kota Jambi ini, yang ingin hadir pada majlis pada malam hari ini
akan tetapi mereka tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang penuh barokah ini, akan tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk hadir di tempat yang penuh barokah ini. Ini merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in al mayamin rahimakumullah. Yang sama-sama kami hormati para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kehadiran beliau, yang mana duduknya kita bersama mereka, yaitu cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini merupakan bukti kecintaan kita kepada datuk mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana kita mengetahui kampung kita tercinta ini adalah kampung yang mana mayoritasnya adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah yang sangat dan perlu, yang harus kita syukuri bersama. Ketika mana kita bertetangga dengan cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita satu kampung dengan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksud di sini, yang harus bersyukur di sini bukan hanya non habaib, akan tetapi habaib pun, syarifah pun haruslah juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan antum semua di dalam kampung yang mana kampung tersebut mayoritasnya adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ini Bapak Ibu, ini para habaib, yang mengatakan ini adalah datuk antum, bukan orang lain. Ini adalah datuk antum, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ini yang mengatakan adalah njit antum, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Taraktu fikum athagalan. Kalau seandainya engkau mau tidak mau dalam kesesatan, aku tinggalkan dua perkara. Taraktu fikum athagalan. In tamassaktum bihi abada lam tadillu bihi abada. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi. Apa yaitu? Yang pertama adalah Al-Quran. Ini kata Nabi, kalau seandainya engkau tidak mau di dalam kesesatan, aku tinggalkan dua perkara. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati. Akan tetapi berapa banyak ulama mengatakan yang kedua adalah itroti, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau seandainya kita memegang daripada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnah, ataupun cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka kata Nabi, aku jamin engkau tidak akan mendapatkan kesesatan di dunia maupun di akhirat. Ini yang menjamin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak main-main, Pak. Jaminannya adalah tidak mendapatkan kesesatan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dan ini kata beliau bukan hanya untuk non habaib, akan tetapi semua. Dan yang harus kita perhatikan bahwasannya Bapak-bapak, inilah yang mungkin agak sedikit ragu bagi kita semua, agak sedikit langka bagi kita semua, bahwasannya mencintai para habaib, mencintai, menghormati, memuliakan para habaib ataupun syarifah, ini bukanlah kewajiban untuk para non habaib. Akan tetapi semua yang berada di bumi Allah Subhanahu wa taala
baik itu non habaib maupun habaibnya, haruslah semua mencintai daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, bukan karena ilmunya, bukan karena hartanya, bukan karena kegantengannya, akan tetapi kita menghormati mereka karena darah yang mengalir di dalam diri mereka, yaitu terdapat darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat baginda Nabi kalau seandainya cucunya kita tidak hormati? Bagaimana kita mau masuk surga kalau seandainya cucu yang pemegang kunci surga kita tidak melayani, kita tidak muliakan? Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat Nabi kalau seandainya cucu baginda Nabi Muhammad kita musuhi? Nah, ini yang sekarang tidak masuk di akal kita semua. Kita lihat betapa banyak para habaib kita sekarang yang dikriminalisasi. Masyarul hadirin wal mustami'in al mayamin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teringat kami kepada apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu masyika majma'al maulid yujallil guru dawagat taubatak ya asih idza batatub. Kata Habib Ali, masyika majma'al maulid, tidak ada suatu perkumpulan yaitu selain daripada perkumpulan Maulidun Nabi yang akan menyatukan hati kita semua, yang akan menyatukan hati semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Al-Habib Ali? Al-Habib Ali melanjutkan daripada syairnya, dawagat idza batatub. Inilah waktu kalau seandainya antum semua menginginkan daripada taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib sekalian, para habaib dan para syarifah yang sama-sama kami muliakan, ayo sama-sama kita niatkan duduknya setiap dimanapun. Kita duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, duduk di majelis maulid. Ayo sama-sama semua kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita seandainya kita banyak dosa, kita selalu bertaubat. Kata Abuya, guru kami Abuya Al-Habib Zain bin Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, hendaknya kita itu walaupun kita selalu bermaksiat, ketika kita setelah maksiat haruslah kita bertobat. Oh Habib, kami setelah itu pasti kami bermaksiat lagi. Tidak apa-apa, setelah maksiat bertobat lagi. Setelah maksiat bertobat lagi. Mudah-mudahan dengan berkat kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in al mayamin rahimakumullah. Kami lihat di sini banyak daripada anak-anak yang masih mengenyam di dalam ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak daripada anak-anak kita di sini yang masih muda, masih remaja, yang mereka ini selalu bersemangat untuk hadir di dalam majelis taklim. Maka ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, para habaib, para syarifah yang sama-sama kami muliakan, kami sedikit yang kami ingin sampaikan kepada antum semua satu cerita tentang yang mana cerita ini adalah cerita, bukan cerita dongeng, bukan cerita legenda, akan tetapi yang memang benar-benar cerita ini hal yang wage, cerita yang memang benar-benar terjadi. Pada suatu hari ada seseorang yang bernama Abdurrahman, yang mana Bapak Abdurrahman ini profesinya adalah sebagai penggali kubur, Bapak-bapak. Ini perhatikan, yang mana kalau seandainya anak antum yang masih mengenyam di pondok pesantren ataupun di madrasah lainnya, pada suatu hari si Bapak Abdurrahman ini mendapatkan daripada orang ibu-ibu yang datang ke rumahnya untuk meminta kepadanya untuk digalikan kubur.
Digalikan kubur sama si Bapak Abdurrahman ini. Paginya digalikan kubur sama dia. Sampailah siang hari, sore hari datanglah rombongan daripada jenazah si anak ibu tadi. Begitu dikuburkan, si Abdurrahman tadi ikut turun ke dalam liang lahat. Akan tetapi dia melihat bahwasannya ada suatu pandangan yang mana pandangan tersebut tidak pernah dilihat sebelumnya. Berpuluh-puluh tahun dia menjadi penggali kubur, akan tetapi dia tidak pernah melihat daripada kejadian pada sore hari ini. Selesai dia menguburkan daripada anak ibu tersebut, keluarlah dia, rombongan daripada jenazah tadi pulang ke rumah. Bingung si Abdurrahman tadi. Ini kenapa? Dengan kejadian ini. Yang si ibu tadi juga pulang. 1 minggu kemudian, ibu tadi datang lagi. Ibu yang kemarin itu datang lagi. Dia kasih tahu sama Abdurrahman ini, wahai Abdurrahman, aku minta galikan lagi kayak kemarin, katanya. Ini untuk siapa, Ibu? Ini untuk anakku. Digalikan sama dia. Digalikan pagi harinya, sore hari sebagaimana kemarin datang pula rombongan daripada jenazah. Dikuburkan. Karena pada waktu itu tidak banyak daripada orang yang mengantarnya, maka si Bapak Abdurrahman tadi ikut di dalam, masuk ke dalam liang lahat tadi. Akan tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, akan tetapi dia melihat sebagaimana anak pertama ibu kemarin. Heran dia, terkejut dia, nangis dia di dalam kuburan itu. Keluarlah dia naik di dalam dari atas kuburan tadi. Begitu ditutup, malamnya didatangi sama dia ke rumah ibu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Abdurrahman, ada apa, katanya? Wahai ibu, aku pengen bertanya. Sebenarnya yang tadi ini siapa, katanya? Itu anak aku. Kalau yang minggu kemarin, itu anak aku juga. Sebenarnya apa amalan ibu? Apa amalan anak ibu? Kenapa, katanya? Kenapa engkau menanyakan seperti itu, wahai Abdurrahman? Apa kata dia? Ini perhatikan Bapak Ibu. Aku tidak pernah melihat pandangan ini sebelumnya terkecuali pada sore hari kemarin. Lantas ibu ini heran, melihat apa engkau, wahai Abdurrahman? Kata dia apa? Aku melihat jenazah anak ibu, baik yang pertama maupun yang kedua, itu diambil dengan daripada malaikat berjubah putih, berimamah putih, bersorban putih, dengan kuda putih, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heran ibu tadi. Lantas katanya, bagaimana dengan anak keduaku? Begitu pula dengan anak keduamu, wahai ibu, katanya. Makanya di sini aku mau bertanya kepadamu, wahai ibu, apa amalan engkau sebagai orang tuanya dan apa amalan anak engkau? Apa kata dia? Maka ketahuilah, wahai Abdurrahman, ini perhatikan, ini mungkin sebagai penyemangat kita untuk supaya anak-anak kita itu lebih rajin di dalam belajar. Maka ketahuilah, wahai Abdurrahman, katanya, anak pertamaku itu adalah tolabul ilm, pencari ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal ketika mana dia masih mengenyam ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kata Abdurrahman tadi, bagaimana dengan anak keduamu? Apa kata si ibu tadi? Ketahuilah, wahai Abdurrahman, anak kedua itu tadi adalah anakku yang selalu membiayai anak pertamaku. Anakku yang mana mereka, yang dia itu selalu mengirimkan uang, membelikan kitab, memberikan makan untuk anakku yang si thalabul ilm, yang anak pertamaku tadi.
Inilah daripada amalan-amalan orang-orang terdahulu, daripada orang-orang terdahulu yang selalu mengenyam ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib, jangan takut kalau seandainya anak kita masuk di dalam pesantren, masuk di dalam madrasah. Oh, nanti kalau seandainya masuk di dalam pesantren, masuk di madrasah, nanti anak kita tidak ada gawe, tidak ada kerjaan. Tidak. Coba kita lihat sekarang, justru mohon maaf justru sekarang orang anak pesantren pun lebih sukses daripada orang-orang yang kuliah di luar sana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang menjamin daripada rezeki itu adalah Allah, bukan ijazah. Mohon maaf, sekarang ini riset membuktikan 60% doktor yang bergelar doktor itu pengangguran. Ini riset membuktikan. Maksudnya adalah pengangguran apa, Beb? Maksudnya walaupun dia tidak dokter, dia juga tetap bisa begawe itu. Nah, ini ijazah tidak bisa menjamin daripada rezeki. Rezeki adalah yang menjamin daripada Allah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu semua, perlu kita perhatikan pendidikan daripada anak-anak kita semua. Betapa banyak anak-anak kita semua yang menjadi pengedar narkoba, yang menjadi selalu bermain judi online. Ini akibatnya adalah apa? Akibat orang tuanya yang tidak memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Maka ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, haruslah kita itu mensupport, dorong anak kita, antarkan mereka ke majelis taklim. Oh Habib, anak kami kuliah di luar, tidak masalah, dia kuliah di luar, akan tetapi malamnya antarkan mereka kepada majelis taklim, sorenya antarkan mereka kepada majelis taklim. Perhatikan ilmu agama mereka. Maka ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mana kita meninggal, jangan mengharap kepada orang lain. Kita harapkan semua anak kita lah yang kita harapkan. Kalau seandainya orang-orang lain, mungkin dia bacakan Fatihah itu cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7, 40, 100, lebihnya ada tak tetangga kita bakal ngirimkan Fatihah kepada kita? Ada apa? Tidak mungkin, rasa-rasanya 99% tidak mungkin tetangga kita bakal mengirimkan Fatihah kepada kita semua. Akan tetapi anak kita inilah yang akan mengirimkan Fatihah untuk kita semua, dengan syarat kalau seandainya anak-anak kita tersebut kita bekali dengan ilmu agama. Kalau seandainya anak kita tersebut tidak kita kasih dengan ilmu agama, macam mana dia nak mengirimkan Fatihah untuk kita? Sedangkan dia baca Fatihah pun salah. Masyarul hadirin wal mustami'in al mayamin rahimakumullah. Peringatan daripada majelis Golbun Salim rutinan daripada amaliyah bulanan. Ini teringat kami kepada syair ataupun perkataan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, wa mimma yasurru qalba minni luzumukum tariqa abaihi wa ajdadihi wa hiya a'malun an khalat syawa'ibin hiya ilmun wa akhlaqun wa kathratu auradi. Apa kata Al-Habib Ali? Inilah suatu amalan yang menyenangkan aku. Apa itu? Wa mimma yasru qalba minni luzumukum, adalah istiqomahnya kalian. Istiqomah apa? Istiqomah yaitu mengenyam daripada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya a'malun khalat an syawa'ibin ilmun wa akhlaqun wa kathratu auradi. Yaitu apa? Ilmu, akhlak, dan perbanyak daripada wirid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah para habaib, inilah jalan daripada thariqah aslaf kita terdahulu. Cara mana lagi yang akan kita tuntut kalau bukan cara para datuk-datuk kita terdahulu? Cara mana lagi, wirid mana lagi yang akan kita
pakai, yang akan kita baca kalau bukan daripada wirid-wirid orang-orang terdahulu, datuk-datuk kita terdahulu. Akhlak siapa lagi yang akan kita pakai kalau bukan akhlak daripada datuk-datuk kita terdahulu? Ilmu siapa lagi kalau seandainya yang bukan kita pakai terkecuali daripada ilmu datuk-datuk kita terdahulu, yaitu sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para habaib, para syarifah dan para hadirin semuanya, ayo sama-sama kita istiqomah di dalam menghadiri majlis maulid, majlis zikir, majlis ilmu, semua majlis yang mana majlis tersebut adalah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di dalam majlis taklim, dengan berkat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun nanti disenangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil mahsyar. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in al mayamin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi Al-Faqir khususnya dan bagi antum umumnya, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari pada tempat ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan daripada hajat-hajat kita semua, hajat akhirat kita semua, hajat dunia kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita di tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa para guru kita semua, dosa para kerabat kita semua, dosa para guru-guru kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, tsumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh akhina Said Ahmad An-Nagib bin Muhammad Yusuf Barakbah, akhina Johan Adi Pranata bin Jumari, dan Al-Habib Fahri bin Muhammad Syahab. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau semua selalu Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diberikan kelimpahan rezeki, selalu istiqamah berdakwah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan, serta keistiqomahan untuk selalu hadir di majlis ilmu seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua dapat memetik ilmunya dan senantiasa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya itu kami memohon pembacaan Fatihah Syifa untuk guru kami Al-Habib Fuad bin Udud Al-Kab yang sedang sakit, yang akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Fahri bin Muhammad Syahab, sekaligus pembacaan talqin dan penutup yang mana kita hadiahkan kepada orang tua kita, pada guru kita, para ulama salafus salihin, kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita. Al-Fatihah binati syifa li Ustazuna Azam Al-Habib Fuad bin Idrus Al-Kaf. Anallah yashfi shifaan ajilan taman la yughadiru sagaman wala alama, wa anallah yashfi shifaan ajilan taman la yughadiru sagaman wala alama, anallah yashfihi shifaan ajilan taman la yughadiru sagaman wala alama, wala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa kadzalika wa ila Al-Habib Ali bin Abdullah Barakbah anallah yashfi shifaan ajilan taman la yughadiru sagaman wala alama wala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar yadiha wa gutra wa ghazaiha wa ali wa sahbihi sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar yadiha wa gutra wa ghazaiha wa ali wa sahbihi sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar yadiha wa gutra wa ghazaiha wa ali wa sahbihi sallim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurillah. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian serta para tamu undangan yang telah sudi menghadiri amaliyah bulan Majlis Kaum Muslimin malam hari ini. Terima kasih juga kepada wabil khusus kepada dermawan yang telah ikhlas memberikan sebagian rezekinya kepada seluruh panitia juga hingga terselenggaranya acara ini, baik material, makanan dan minuman, pikiran hingga tenaga. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ma'ruf Al-Kharki, barang siapa menjajakan makanan untuk mendengar pembacaan Maulid Nabi, mengumpulkan saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, harum-haruman karena mengagungkan kelahiran Nabi, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas. Acara amaliyah bulan Majlis Kaum Muslimin ini merupakan acara rutin yang akan dilaksanakan di setiap bulan. InsyaAllah kita semua diridhoi oleh Allah, istiqamah untuk selalu hadir. Karena keutamaan hadir di majlis ilmu seperti ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa belajar bab satu bab ilmu dan mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, niscaya itu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Talabul ilmi faradatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Saya selaku pembawa acara dan mewakili segenap panitia meminta maaf atas segala kekurangan atas acara pada malam hari ini, mulai dari penyambutan, penempatan hingga hidangan pada hari sekalian. Jazakallah khairan katsiran. Allahu minkum. Billah sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullahi ma lahatika